Universitas Al-Irsyad Cilacap, Ibu Dr. Joy Haria, serta yang kami cintai, kami banggakan, seluruh mahasiswa yang cantik-cantik, imut-imut ini ya, dari program Sarjana Kebidanan ya Universitas Galuh, Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, ini semuanya cantik ya. Kalau kebidanan itu eh, apa temennya Bu Yogi dari dulu juga cantik-cantik semuanya. Bu Yogi dulu juga pernah imut-imut seperti kalian semuanya ya. Percaya nggak kira-kira ini? Hmm. Ya, oke ya. Ini hari ini merupakan hari yang membahagiakan ya. Kita bisa bersilaturahmi bersama-sama teman-teman semuanya di sini dari Universitas Galuh ya. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ibu Devi nama Bu Yogi ya. Tapi mungkin biar kita eh, ta'aruf gitu ya. Kata pepatah ada tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Biar kita saling kenal maka kita saling ta'aruf gitu ya. Bu Yogi ini nama lengkapnya Ibu Yogi Andi Lestari ya, Yogi Andi Lestari. Oke, mungkin sekilas kalian, loh kok namanya cowok semuanya gitu ya. Yogi cowok, Andi cowok, yang cewek cuma Lestari doang kayak gitu ya. Ya, tapi ini original name-nya saya ya. Jadi bukan apa karena apa suaminya Pak Yogi ya kayak gitu ya, gitu ya. Istrinya Pak Yogi kayak gitu ya. Kadang dikira seperti itu gitu ya. Ya, jadi ini nama original saya. Kalau di kampus biasanya saya dipanggil Buyo, kayak gitu ya. Mungkin Yogi kepanjangan jadi cuma Buyo, kayak gitu aja ya. Oke, Bu Yogi ini mengampu di mata kuliah komunikasi efektif juga di program di Sarjana Kebidanan, di program studi D3 Kebidanan juga. Dan alhamdulillah sudah cukup lama bergabung di Universitas Al-Irsyad Cilacap ya. Mungkin sejak kalian ini ya, kalian lahir tahun berapa? 2004. 2002. 2004 ya, 2004. 2004. 2002. 2002, 2004, Masya Allah ya. Ya, imut-imut. Ini seusia anaknya Bu Yogi. Anaknya Bu Yogi yang pertama kelahiran tahun 2000 ya. 2000, oke. Ya, jadi tapi cowok ya. Ada yang mau daftar jadi calon mantu mungkin? Ya, kita santai aja ya, santai aja, nggak usah tegang-tegang ya, nggak usah tegang-tegang. Oke, ya, saya kira itu cukup ya untuk, oh ya, untuk Bu Yogi sendiri aslinya domisili di Cilacap ya, tetapi untuk asli eh, dari Banyumas sebenarnya ya, dari Banyumas. Perbatasan kalau perbatasan Cilacap dengan Banyumas gitu. Kalau di ini masih di Provinsi Jawa Tengah ya. Kalau di kalian mungkin udah beda, kita sudah beda provinsi gitu ya, tapi nggak menghalangi semuanya karena saat ini kita akses untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa saling kenal itu sangat mudah kayak gitu ya, sangat mudah, sangat bisa untuk direalisasikan. Termasuk pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengimplementasikan kerjasama antara Universitas Galuh dengan Universitas Al-Irsyad Cilacap ya, salah satunya dalam bentuk teacher apa exchange ya. Jadi kita saling apa nanti dari Universitas Galuh juga akan memberikan materi kepada mahasiswa kami di Universitas Al-Irsyad Cilacap. Baik teman-teman semuanya, untuk mata kuliah komunikasi ini mata kuliah yang sangat mudah, ya enggak? Mudah dan enjoy, ya enggak? Ya, Ya, oke. Ibu. Kenapa? Iya betul, karena Pak kita tiap hari sudah melakukan komunikasi, setiap hari, setiap saat, kayak gitu ya. Setiap hari, setiap saat. Bahkan mungkin ketika kalian dulu masih di dalam kandungan ibu, di dalam rahim ibu, itu sudah diajak komunikasi, gitu ya. Oke, jadi ini mata kuliah yang paling gampang
Ya, paling gampang. Karena apa? Karena diaplikasikan sehari-hari. Ya, kita melaksanakan ini setiap hari. Ya, oke, dan namun demikian untuk mata kuliah ini ada beberapa kompetensi gitu ya, capaian pembelajaran yang harus kalian capai karena komunikasi yang ada di dalam mata kuliah ini adalah komunikasi kita di dalam konteks pelayanan asuhan kebidanan. Oke, ya, jadi ada beberapa hal memang yang harus kalian kuasai gitu ya, kompetensi-kompetensi yang harus kalian kuasai. Dan komunikasi ini menjadi suatu hal yang penting karena apa? Karena salah satu profil dari lulusan sarjana dan juga profesi bidan di Indonesia itu salah satunya adalah menjadi komunikator ya. Jadi profil kalian ketika lulus salah satunya adalah menjadi komunikator ya. Jadi pemberi informasi, pemberi komunikasi ya, si komunikan atau pemberi informasi atau orang yang memberikan apa informasi-informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan asuhan kebidanan kepada klien ataupun kepada pasien dalam konteks asuhan kebidanan ya. Oke, jadi ini mutlak harus memang kita kuasai untuk mata kuliah ini ya. Ya, baik pada siang hari ini kita akan bahas bersama terkait dengan komunikasi discharge planning. Ya, komunikasi discharge planning. Oke, mungkin sebelum sebelum saya masuk ke materi, yang pagi ini belum melakukan komunikasi siapa? Ada yang pagi ini belum melakukan komunikasi? Sudah semuanya ya? Sudah ya. Sudah. Oke. Komunikasi interpersonal sudah dilakukan? Sudah. Sudah ya. Oke. Komunikasi interpersonal dengan teman, kayak gitu ya. Nanti barengan ya, join Zoom-nya, kayak gitu ya. Kita mau di mana tempatnya, kayak gitu ya. Mungkin mungkin itu pembicaraan kalian yang tadi sudah dilaksanakan ya. Baik, itu apa komunikasi pagi hari ini atau sampai hari ini yang sudah kalian laksanakan. Dan nggak ada, saya kira belum ada yang tidak melakukan komunikasi. Jadi meskipun mungkin belum berkomunikasi dengan teman, tetapi komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri sendiri ya, komunikasi dengan diri sendiri. Ya, baik, saya izin untuk share screen. Ya, sudah tampak untuk slide-nya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Baik, ada yang pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Discharge planning. Ya, baik. Discharge planning. Discharge planning itu kita akan bahas mungkin sampai beberapa waktu ke depan terkait dengan komunikasi discharge planning. Ya, jadi kita pahami bersama terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan discharge planning. Ya, discharge planning itu adalah suatu perencanaan ulang. Ya, perencanaan ulang atau suatu proses di mana mulainya pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang diikuti dengan kesinambungan perawatan, baik dalam proses penyembuhan maupun dalam mempertahankan derajat kesehatannya sampai pasien merasa siap untuk kembali ke lingkungannya. Ya, ini menurut Cozier tahun 2000. Ya. Sedangkan menurut Sommerfeld tahun 2001 ini discharge planning ini dilakukan sejak pasien diterima di suatu layanan kesehatan di rumah sakit di mana rentang waktu pasien untuk menginap semakin diperpendek ya. Ternyata ketika pasien mau melakukan rawat inap atau dilakukan perawatan di
eh, mana rumah sakit gitu ya. Sejak awal sudah kita lakukan discharge planning, ya, discharge planning atau perencanaan ulang, ya. Jadi nanti bisa kita planning, kita rencanakan pasien ini kira-kira nanti akan berapa lama di rumah sakit, gitu ya. Nah, agar apa? Agar waktu untuk rentang pasien untuk menginap ini semakin diperpendek. Oke. Nah, kalau menurut POM 1005, discharge planning atau perencanaan pulang ini adalah serangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan kebidanan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan. Jadi, rangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam pemberian asuhan kebidanan. Ya, jadi rangkaian keputusan ini adalah termasuk juga di dalamnya rangkaian pemberian asuhan kebidanan mulai dari awal pasien masuk sampai perencanaan dia nantinya akan pulang. Ya. Nah, di Satpelning kalau menurut Brunner and Sudak ya tahun 2020 tahun 2002 ini adalah suatu pendekatan interdisipliner meliputi pengkajian kebutuhan klien tentang perawatan kesehatan di luar rumah sakit, disertai dengan kerjasama dengan klien dan keluarga klien dalam mengembangkan rencana-rencana perawatan setelah perawatan di rumah sakit. Ya, jadi intinya, discharge planning atau perencanaan pulang ini adalah rangkaian keputusan, gitu ya, rangkaian keputusan dan termasuk aktivitas yang terlibat di dalam pemberian asuhan kebidanan. Jadi, discharge planning ini sudah mestinya dilakukan sejak awal pasien masuk, ya, sejak awal pasien masuk dilakukan pengkajian. Kemudian setelah dilakukan pengkajian, dilakukan interpretasi data atau dilakukan penentuan diagnosa, ya, penentuan diagnosa. Dari diagnosa nanti akan tergambar berapa lama pasien ini bisa direncanakan dirawat di rumah sakit, ya. Nah, apakah seberapa lama ya tergantung tadi kondisi pasien, tergantung kondisi pasien. Oh, ini kondisinya mengalami komplikasi yang cukup serius misalnya ya, kasus kebidanan mengalami komplikasi cukup serius ya, sehingga kemungkinan akan tinggal di rumah sakit mendapatkan pemantauan dan perawatan intensif cukup lama gitu ya. Nah, itu sudah termasuk rangkaian keputusan aktivitas-aktivitas di mana di dalamnya atau di mana itu merupakan suatu discharge planning. Ya, nah kalau kita sudah tahu bahwa ini pasien tersebut mengalami atau pasien tersebut didiagnosa dengan adanya komplikasi yang cukup serius. Nah, ini kemungkinan cukup lama ya. Tetapi dengan adanya discharge planning ini diharapkan proses perawatan atau asuhan di dalam rumah sakit tersebut menjadi lebih pendek. Karena apa? Karena terencana dengan lebih baik. Gitu. Oke, sampai di sini terkait dengan pengertian discharge planning bisa dipahami? Bisa Bisa. ya. Nah, oke. Jadi yang kemudian komunikasi kita di dalam discharge planning ini ya komunikasi tentunya yang berkaitan dari awal pasien masuk sampai pasien nanti mau pulang gitu ya. Pasien nanti mau pulang ya. Oke, terkait dengan apa saja? Kita dimulai dari pengkajian, ya, kemudian melakukan diagnosa, ya, kemudian intervensi dan sebagainya, sampai nanti hal-hal apa saja yang harus kita edukasi kepada pasien, kepada klien, kepada keluarganya sebelum mereka pulang. Ya, oke, ini komunikasi terkait dengan discharge planning. Nah, apa sih tujuannya adanya discharge planning ini? Ya, kenapa perlu kita komunikasikan sejak awal, gitu ya? Jadi kalau menurut The Royal uh, Marsden Hospital tahun 2004 ini menyatakan
bahwa tujuan dilakukannya discharge planning lain untuk apa? Mempersiapkan pasien dan keluarga secara fisik dan psikologis dipulangkan ke rumah. Ya, oke. Jadi ketika nanti misalnya nih pasien kasus kebidanan yang dilakukan perawatan atau dilakukan asuhan di rumah sakit, contohnya apa? Salah satu contoh apa kira-kira? Misalnya mengalami preeklamsi berat, ya, baik itu kehamilan, persalinan, tidak boleh dilakukan pertolongan persalinan ataupun pemantauan setelah persalinannya di tempat praktek mandiri bidan, gitu ya. Tetapi harus dilakukan di perawatan di rumah sakit. Nah, tentunya ketika kita tahu ini mengalami preeklamsi berat gitu ya, preeklamsi berat. Ada perawatan di rumah sakit. Tetapi setelah persalinan pun harus tetap dilakukan pemantauan. Ya harus kita tetap adanya kewaspadaan. Ya, kewaspadaan karena Pak preeklamsi berat masih saja bisa terjadi ketika masa nifas. Nah, discharge planning ini salah satunya mempersiapkan pasien dan keluarga baik secara fisik dan psikologis untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah nanti harus tahu kondisinya seperti apa yang harus dilakukan di rumah, ya, harus dipantau apa yang harus dipenuhi, ya, kemudian terapi apa yang harus diteruskan dan sebagainya. Ya, ini salah satunya adalah mempersiapkan pasien dan keluarga secara fisik dan psikologis. Yang selanjutnya adalah menyediakan informasi tertulis dan verbal kepada pasien dan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam proses pemulangan. Ya, jadi ada informasi yang harus disampaikan oleh pasien atau klien, ya, terkait dengan pelayanan kesehatan. Ya. Apa nih tindak lanjutnya? Ya, itu harus diinformasikan sebelum pasien pulang. Kapan waktu kontrol dan sebagainya. Ya, harus kita pastikan ya kondisi apa yang harus mengharuskan si pasien harus datang segera misalnya ya. Nah, ini informasi-informasi baik secara tertulis maupun verbal disampaikan kepada pasien uh, dalam program atau di dalam komunikasi discharge planning ini. Yang selanjutnya, memfasilitasi proses perpindahan yang nyaman dengan memastikan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan telah dipersiapkan untuk menerima pasien. Ya, jadi setelah pasien pulang, ya nanti ada jenis-jenisnya ya discharge planning itu ada yang mungkin pulang sementara, pulang ini terus kemudian pulang kondisi pasien memang harus perlu pengawasan kayak gitu ya. Nah, ini kita harus memfasilitasi proses pemindahan yang nyaman dengan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya nih, misal pasien kemudian pasien stroke misalnya ya, pasien stroke atau mungkin pasien kebidanan yang mengalami preeklamsi berat, kemudian masuk ke ICU. Nah, kemudian terjadi uh, apa uh, akibat atau dampak dari adanya hal tersebut gitu ya. Sehingga kondisi itu harus dilakukan pemantauan terus meskipun sudah ada di rumah ya. Oke, ini contoh pasien-pasien kebidanan atau mungkin pasien umum misalnya ya. Misalnya kita sering ya menjumpai juga pasien misalnya pasien stroke. Dia sampai tidak sadarkan diri, tetapi sudah sekian lama di ICU, di bahkan di high intensive care unit itu sudah lama, tetapi belum ada perkembangan juga. Biasanya kondisi pasien ketika mengalami seperti ini juga akan dipulangkan, gitu ya. Nah, kondisi pasien memulangkan pasien dengan kondisi seperti ini tentunya harus memastikan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar. Misalnya pasien ini masih perlu O2, ya, pasien ini masih perlu dipasang dower kateter kayak gitu ya. Nah, siapa nanti yang akan memantau di rumah?
itu harus dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan, diinformasikan. Nah, salah satunya adanya discharge planning ini seperti itu, ya. Untuk poin ketiga contohnya seperti itu, ya. Selanjutnya, pelayanan kesehatan yang diperlukan telah disiapkan untuk menerima pasien, meningkatkan tahap kemandirian yang tinggi kepada pasien dan keluarga, ya. Oke, jadi adanya kemandirian, ya, tahap kemandirian. Contoh lagi nih, contoh lagi. Kalau misalnya pasien-pasien dengan diabetes mellitus, ya, yang dia harus dilakukan apa, terapi insulin kayak gitu, terapi insulin, ya, ada yang dia harus dilakukan injeksi sendiri gitu, ya, injeksi sendiri. Nah, ini kan tentunya harus dipersiapkan sebelum pulang karena nggak mungkin dia akan tergantung terus tinggal di rumah sakit, ya. Kalau misalkan tidak, ya, resources yang ada di sekitarnya apa yang bisa dimanfaatkan, ya, fasilitas pelayanan kesehatan misalnya dengan puskesmas gitu, ya, dengan puskesmas, ya, kemudian ada perawat atau bidannya yang bisa memberikan injeksi insulin di rumah dan sebagainya, ya. Nah, ini salah satu tujuan dari kita melaksanakan discharge planning juga, ya. Selanjutnya meningkatkan kontinuitas perawatan, meningkatkan kualitas perawatan, dan maksimalkan manfaat sumber pelayanan kesehatan. Kalau kita bicara dengan continuous, ya, teman-teman semuanya pasti akan tahu, paham terkait dengan continuity of care, ya, COC. Ya, oke. Udah ya, udah dengar istilah continuity of care, ya. Jadi continuity of care pada pasien kebidanan contohnya ini tadi. Misalnya pasien apa, hamil, kemudian melahirkannya di kan tentu masih harus diberikan asuhan kebidanan lagi, ya, asuhan kebidanan, tidak hanya berhenti sampai di rumah sakit. Nah, continuity of care-nya ketika masa nifas, ya, ada kunjungan masa nifas 1, kunjungan masa nifas 2, 3, 4, dan seterusnya sudah di planning ketika pasien masih berada di rumah sakit. Ya, jadi nanti ibu apa, harus tetap dipantau kondisinya. Siapa yang memantau? Oh, yang memantau adalah bidan yang ada di wilayah tersebut, ya, bidan desanya atau mungkin bidan puskesmas yang ada di wilayah tersebut, ya. Nah, sehingga apa, kontinuitas ini tetap terjaga, ya. Discharge planning dapat mengurangi hari perawatan pasien, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan perkembangan kondisi kesehatan pasien dan menurunkan beban perawatan pada keluarga. Ya, dapat dilakukan melalui discharge planning. Ya, jadi banyak sekali manfaat atau tujuan dari discharge planning ini. Ya, ketika tadi saya sampaikan dari awal sudah dikaji, didiagnosa, kemudian ditentukan intervensi asuhannya apa, ya, pasien ini bisa diperkirakan akan dirawat berapa lama, ya. Kalau kita semakin baik melakukan edukasi, pasien semakin ada kemandirian, maka ini tadi, ya, menurunkan beban perawatan, mengurangi hari perawatan. Jadi salah satu tujuan dari edukasi atau komunikasi discharge planning itu tadi, ya, memandirikan pasien, ya, memandirikan pasien sehingga dengan adanya kemandirian dari pasien ini tadi beban perawatan, hari perawatan akan berkurang, ya. Nah, selanjutnya oke, sebelum ke manfaat untuk tujuan bisa dipahami kira-kira teman-teman? Bisa, Bisa Bu. Ibu. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti silakan kalian apa di ini aja, ya, langsung sampaikan aja, Bu Yogi mau tanya, gitu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Atau mungkin angkat ini raise hand, ya. Ya, baik, dari tujuan kita lanjut ke manfaat, ya. Menurut SPAT dan dalam Nur Salam dan Effendi, ya, perencanaan pulang mempunyai manfaat sebagai berikut.
dapat memberikan kesempatan untuk memperkuat pengajaran kepada pasien yang dimulai dari rumah sakit. Ini yang tadi Bu Yogi sampaikan, ya. Artinya memberi kesempatan untuk memperkuat pengajaran. Arahnya untuk apa? Untuk memandirikan pasien. Ya, pasien kita berikan kesempatan, ya, dengan cara apa? Dengan cara edukasi kita agar apa? Agar pasien semakin mandiri, ya. Contohnya pasien habis operasi SC, ya. Kita sampaikan bahwa mobilisasi semakin dini semakin bagus. Ya, maka ibu harus belajar gitu ya untuk mobilitas agar apa? Agar proses penyembuhan bisa berjalan dengan lebih cepat. Ya, ini salah satunya manfaatnya itu tadi. Sehingga ketika pasien yang kooperatif, pasiennya mau melaksanakan mandiri, dia ya diajarin, diinformasikan oleh bidan, diedukasi oleh bidan, dia mengikuti tadi, lama rawat atau hari perawatan akan berkurang. Ya. Selanjutnya, dapat memberikan tindak lanjut secara sistematis yang digunakan untuk menjamin kontinuitas perawatan pasien. Kemudian mengevaluasi pengaruh dari intervensi yang terencana pada penyembuhan pasien dan mengidentifikasi kekambuhan atau kebutuhan perawatan baru, ya. Jadi mengevaluasi pengaruh dan intervensi yang terencana pada penyembuhan pasien serta mengidentifikasi ada nggak kemungkinan untuk terjadi kekambuhan atau mungkin kebutuhan perawatan yang baru. Nah, yang selanjutnya membantu kemandirian dan kesiapan pasien dalam melakukan perawatan di rumah. Ya, ini yang kita manfaat yang paling utama. Ya, jadi pasien atau klien itu eh, terbantu kemandirian, ya, kemandiriannya dan kesiapan. Ya, jadi nanti setelah pulang dari rumah sakit apa yang harus dilaksanakan? Ya misalnya pasien nifas tadi habis melahirkan SC gitu ya. Oke, jadi dia harus bisa melakukan perawatan terhadap dirinya sendiri. Dan itu sudah dipersiapkan ketika di rumah sakit ya. Mungkin beberapa jam saja. Kalian mungkin sekarang lihat ya ketika ini sudah mulai field trip ke rumah sakit belum? Belum, Ibu. Belum, belum ya. Ibu. Oke. Ya, nanti mungkin ada kegiatan field trip ke rumah sakit ya. Kalian akan bisa berinteraksi langsung dengan pasien, ketemu langsung dengan pasien kayak gitu ya. Oh, ternyata pasien hamil dengan pasien bersalin berbeda ya, gitu ya. Oke, dari ekspresi wajahnya aja berbeda gitu ya. Nah, kalau pasien hamil di poli itu masih cantik ya, masih glowing glowing, masih sempat pakai lipstick ya, pakai alis gitu ya. Oke, tapi kalau pasien bersalin beda jauh gitu ya. Oh, udah nggak sempet pakai lipstick kayak gitu ya. Oke, nanti jadi kalian akan terbiasa mengidentifikasi pasien dari ekspresi wajah ya, dari gestur, dari penampilan dan sebagainya ya. Oke, itu bidan hebat-hebat seperti itu ya. Jadi kalau udah baru masuk ke ruang VK aja, ini udah hampir nih, hampir pembukaan lengkap gitu ya. Hanya melihat dari mana? Dari ekspresi wajah gitu ya. Pasien mau bersalin kok wajahnya masih glowing, masih pakai lipstick, masih tersenyum manis. Aduh, ini masih lama nih persalinannya. Oke ya, jadi itu pentingnya kita mengenali berkomunikasi kayak gitu ya, karena komunikasi itu ternyata tidak hanya dari verbal saja, tetapi dari nonverbal justru kita akan mendapatkan informasi yang lebih objektif ya. Oke, ini termasuk ya. Jadi nanti ketika kalian sudah ke rumah sakit akan enjoy banyak ketemu dengan berbagai macam pasien kayak gitu ya, dengan berbagai style dan karakter masing-masing gitu ya. Itu akan kalian akan temui dan akan asik kayak gitu, akan asik ya. Oke, jadi itu kembali tadi ke manfaat ya bahwa
kita memberikan salah satu manfaat memberikan discharge planning atau komunikasi discharge planning itu untuk membantu kemandirian dan kesiapan pasien dalam melakukan perawatan di rumah. Sudah kita informasikan sejak awal. Ya, setelah persalinan, misalnya dengan persalinan SC gitu ya. Oke, awal-awal saja mungkin pasien akan mengalami kesakitan dan sebagainya. Setelah itu terus kemudian kita lakukan edukasi ya bahwa kalau misalnya pasiennya hanya berbaring di tempat tidur saja, malah justru akan memperlama proses penyembuhan. Tetapi ketika ada mobilisasi, cepat bergerak, gitu ya, latihan untuk bangun, duduk, berjalan, itu akan mempercepat proses penyembuhan. Nah, diawali sejak dari rumah sakit. Kemudian nanti setelah yang pulang ke rumah apa yang harus dilakukan dan sebagainya ya sehingga kemandirian dari pasien akan bertambah. Oke. Ya, selanjutnya ada beberapa jenis discharge planning ya. Menurut CSK tahun 1982 dalam Nur Salam dan Effendi, discharge planning dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu pulang sementara atau yang disebut dengan conditioning discharge. Keadaan pulang ini dilakukan apabila kondisi klien baik dan tidak terdapat komplikasi. Klien untuk sementara dirawat di rumah, namun harus ada pengawasan dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pulang mutlak atau selamanya atau yang disebut dengan absolute discharge. Ya, cara ini merupakan akhir dari hubungan klien dengan rumah sakit. Namun apabila klien perlu dirawat kembali, maka prosedur perawatan dapat dilakukan kembali. Ya, nah ini ada pulang sementara atau cuti, ya. Kemudian ada pulang mutlak atau selamanya. Ya, kalau yang pulang cuti ini klien untuk sementara dirawat di rumah, namun harus ada pengawasan dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat. Tadi ya saya sampaikan ada satu kasus tadi, misalnya pasien stroke gitu ya. Pasien stroke mengalami perdarahan pada otak gitu ya. Sudah dilakukan perawatan lama di high intensive care unit gitu ya, tetapi belum ada perkembangan yang signifikan gitu ya, sehingga pasien bisa dipulangkan di sementara atau dirawat di rumah ya, dirawat di rumah. Tetapi ada pengawasan karena apa? Pasien tersebut masih bergantung terhadap O2, kateter gitu ya, sehingga harus ada pengawasan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Ini contoh dari pulang sementara atau cuti. Ya. Kalau pulang mutlak atau selamanya absolute discharge, cara ini merupakan akhir dari hubungan klien dengan rumah sakit. Artinya kondisi pasien ketika pulang tersebut memang sudah dalam kondisi yang cukup stabil, ya cukup stabil dan dinyatakan bisa dilakukan sudah cukup untuk dilakukan perawatan di rumah sakit, sudah mandiri pasien tersebut, ya, dan tidak perlu dilakukan adanya perawatan atau pengawasan dari pihak rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Ya, kemudian pulang paksa atau judicial discharge. Kondisi ini klien diperbolehkan pulang walaupun kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk pulang, tetapi klien harus dipantau dengan melakukan kerjasama dengan perawat puskesmas terdekat. Ya, jadi hampir sama dengan tadi yang contoh saya sampaikan di awal. Ya, oke. Jadi ada 3 jenis jenis dari discharge planning ini. Kemudian selanjutnya kita terkait dengan prinsip ya. Prinsip dari discharge planning ini yang pertama, pasien merupakan fokus dalam perencanaan pulang. Nilai keinginan dan kebutuhan dari pasien perlu dikaji dan dievaluasi.
Kebutuhan dari pasien diidentifikasi, kebutuhan ini dikaitkan dengan masalah yang mungkin muncul pada saat pasien pulang nanti, sehingga kemungkinan masalah yang muncul di rumah dapat segera diantisipasi. Jadi prinsipnya, fokusnya yang pertama adalah kepada pasien. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dari pasien tersebut. Ketika sudah sampai di rumah, apa saja? Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Selanjutnya, perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif. Perencanaan pulang merupakan pelayanan multidisiplin dan setiap tim harus saling bekerja sama. Ya, jadi kolaboratif ya, karena di rumah sakit kita pun menerapkan tugas-tugas kolaboratif gitu ya. Oke, jadi tidak hanya bidannya saja, tetapi juga mungkin dari dokter ya. Misalnya terapi yang harus dilanjutkan apa, gitu ya. Terapi oral atau minum obat oral, terus kemudian dari apa nutrisionis ya, petugas gizinya apa diet yang harus dipatuhi ketika sudah pulang nanti kayak gitu ya, sehingga ini merupakan eh, tindakan kolaboratif ya, tidak hanya dilakukan oleh bidan sendiri. Perencanaan pulang disesuaikan dengan sumber daya dan fasilitas yang ada. Tindakan atau rencana yang akan dilakukan setelah pulang disesuaikan dengan pengetahuan dari tenaga yang tersedia maupun fasilitas yang tersedia di masyarakat. Jadi nanti kalau misalnya pasien pulang, udah habis melahirkan, ya, ada edukasi disampaikan Bu, nanti setelah ini Ibu juga harus melakukan kontrol atau kunjungan pemeriksaan nifas ya. Pemeriksaannya nifasnya di mana? Boleh dilakukan di PKD misalnya ya, atau di puskesmas. Ini tadi sesuai dengan eh, tenaga yang tersedia maupun fasilitas yang tersedia di masyarakat. Misalnya rumah saya jauh Bu, dari puskesmas, ada nggak di situ bidan yang ada di desa misalnya ya? Oh ada, boleh melakukan kontrol di situ misalnya ya, atau pemantauan yang dilakukan oleh bidan tersebut. Kemudian perencanaan pulang dilakukan pada setiap sistem pelayanan kesehatan. Ya, setiap pasien masuk tatanan pelayanan, maka perencanaan pulang harus dilakukan. Oke. Nah, prinsip lain ini adalah dibuat pada saat pasien masuk. Ya, kemudian berfokus pada kebutuhan pasien serta melibatkan berbagai pihak yang terkait. Ini tadi yang disebut dengan kolaboratif ya. Dan jangan lupa dokumentasi pelaksanaan discharge planning ya. Ini harus dilakukan. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu teman-teman? Lanjut? Lanjut, oke ya. Ada yang kepingin minum? Boleh sambil minum dulu ya, silakan kalau kalian haus atau tadi udah sarapan belum? Sudah Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ini semuanya di kampus, ada di kampus atau di mana? Iya Ibu, sebagian di area kampus. Oke. Ya, baik, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan prinsip. Ya, sekarang kita terkait dengan faktor yang mempengaruhi ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi discharge planning ini? Yang pertama adalah faktor dari bidannya. Ya, faktor dari bidan. Sikap yang baik yang dimiliki bidan akan mempengaruhi penyampaian informasi kepada pasien, sehingga informasi akan lebih jelas untuk dapat dimengerti. Kalau kalian sebagai seorang pasien ingin diberikan asuhan kebidanan oleh bidan yang seperti apa? Yang baik.
Ya, baik. Yang ramah, yang telaten, ramah. Terus murah yang senyum. apa? Yang telaten, Ibu. Telaten. Oke. Terus apa lagi? Murah senyum. Murah senyum. Oke. Nggak jutek gitu ya. Oke, kalau jutek mungkin nyampein informasinya juga apa akan Tidak enak. iya nggak enak gitu ya. Pasiennya juga akhirnya nggak penerimaan dari pasien juga terbatas akhirnya gitu ya. Ngapain nurunin pas bidannya jutek gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sikap yang baik ya teman-teman ya. Sikap yang baik. Jadi sikap itu attitude ya terkait dengan apa eh, yaitu tadi ada sopan santun, kemudian ada memberikan komunikasi, menyampaikan komunikasinya dengan baik, kayak gitu ya. Komunikasi yang baik itu kan kalian sudah di awal sudah ini ya informasi yang diberikan jelas, terus kemudian ada kontak mata, gitu-gitu ya dengan pasien gitu ya. Oke, bahasa atau intonasi yang disampaikan juga sesuai gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sikap yang baik yang dimiliki oleh bidan. Nah, kira-kira gimana Bu? Bisa nggak kita? Bisa, pasti bisa. Kita akan selalu berlatih gitu ya, selalu berlatih untuk bisa menyampaikan atau memiliki sikap yang seperti ini. Ya, jadi ketika kalian jadi klien, jadi pasien, ingin dilayani bidan seperti itu, kalian apa ya, memposisikan diri. Oh iya, kalau aku jadi pasien, aku kepingin bidannya itu ramah. Maka ketika kalian di posisi bidan, kalian harus ramah. Ya, setidaknya menyapa pasien. Aku pingin ketika dilayani bidan, kalau saya jadi posisi jadi pasien, aku pingin bidannya itu yang murah senyum, kayak gitu ya. Bidannya jangan yang cemberut terus, jutek, kayak gitu ya. Ditanya apa namanya? Ditanya malah marah misalnya ya. Oke, aku nggak mau kalau dilayanin bidannya gitu. Nah, ketika kalian di posisi seorang bidan, kalian pun harus ingat itu tadi ya, ingat oh iya ketika saya jadi pasien saya kepingin dilayani yang kayak apa gitu ya. Nah, ini yang mungkin bisa kita cerminkan sebagai sikap yang baik ya, sikap yang baik dari seorang bidan gitu ya. Sehingga ketika pasiennya bidannya menyampaikan seperti itu, pasiennya juga enak gitu ya, pasiennya nyaman, pasiennya nggak sepaneng gitu ya, sehingga informasi yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh bidan akan diterima dengan baik juga oleh si pasien. Ya. Yang selanjutnya adalah pengendalian emosi. Ya. Pengendalian emosi ini yang baik akan mengarahkan bidan untuk lebih bersikap sabar, hati-hati, dan telaten. Nah, ini tadi ya. Oke, jadi ini termasuk pengendalian emosi. Dengan demikian, informasi yang disampaikan lebih mudah diterima oleh pasien. Oke, ya selanjutnya, eh, oke, selanjutnya adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan kesehatan. Pengetahuan yang baik akan mengarahkan bidan pada kegiatan pembelajaran pasien. Pasien akan semakin banyak menerima informasi dan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pasien. Oke, jadi ini di samping tadi ya sikap yang baik itu kita pun harus memiliki pengetahuan yang baik ya. Karena apa? Pengetahuan yang baik itu tadi bekal kita menyampaikan informasi, bekal kita menyampaikan edukasi ya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasien ya. Tetapi teman-teman yang utama tadi adalah yang sikap kayak gitu ya, yang sikap attitude ya. Terkadang kekurangan atau pengetahuan yang tidak terlalu tinggi atau secara aspek kognitif tidak terlalu tinggi, tetapi ketika etikanya bagus, sikapnya bagus, itu akan tertutupi teman-teman. Ya, jadi utamakan tadi sikap, gitu ya, utamakan sikap. Ya, karena apa? Pinter saja ketika dia
dengan sikapnya yang nggak ramah, jutek tadi ya, terus kemudian ketus ya sama pasien, terus kemudian nggak menghargai pasien, nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Padahal dia pinter, secara akademik pinter, IPK-nya tinggi misalnya ya, tetapi kurang bisa menghargai orang lain, pengendalian emosinya kurang, kayak gitu ya. Nah itu juga akan mempengaruhi khususnya di dalam proses discharge planning ini ya. Sehingga tadi kalau saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, utamakan terkait dengan sikap ya atau attitude tadi. Selanjutnya adalah pengalaman masa lalu bidan berpengaruh terhadap gaya bidan dalam memberikan informasi. Sehingga informasi yang diberikan akan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, pengalaman bisa didapatkan dari apa? Dari belajar terus menerus ya. Oke, nanti pengalaman pertama tentunya akan berbeda dengan pengalaman setelah Anda 5 tahun menjadi bidan ya. Nah, nanti biasanya nih ketika udah mau berkunjung ke rumah sakit atau praktek di rumah sakit atau field trip di rumah sakit, biasanya saya tanya nih malamnya, semalam bisa tidur enggak? Aduh, Bu, deg-degan banget tuh, mau ketemu, mau ke rumah sakit, gitu ya. Biasanya kayak gitu. Itu pengalaman pertama. Tapi begitu juga ketika mau masuk ke ruangan pasien, gitu ya. Aduh, gimana nih, Ca, nanti aku kalau ditanya gimana nih. Nah, Bu Yogi juga dulu kayak gitu ya. Kalau mau praktek, mau masuk ke ruangan pasien, aduh udah deg-degan duluan ya, mau Nancy dan sebagainya ya. Oke, wah nanti kalau ditanya gimana ya, gitu ya. Oke, jadi pengalaman ini merupakan pembelajaran terus-menerus ya. Tetapi kalian jangan berkecil hati karena untuk menjadi bidan yang sudah senior harus diawali dari nol ya, harus diawali dari praktek pertama kali, harus diawali menjadi mahasiswa dan sebagainya. Semuanya juga mengalami seperti itu. Jadi ini adalah suatu proses ya. Insya Allah dengan semakin lamanya kalian praktek, dengan semakin kalian menjadi bidan, ini akan memberikan kemahiran atau tingkat kematangan yang lebih ya, terutama dalam berkomunikasi, dalam memberikan informasi ya. Oke, ini dari faktor dari bidan ya. Yang selanjutnya adalah faktor dari pasien. Faktor dari pasien yang pertama adalah motivasi. Ya. Motivasi adalah faktor batin yang menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan pasien untuk belajar. Bila motivasi pasien tinggi, maka pasien akan giat untuk mendapatkan informasi tentang kondisinya serta tindakan yang perlu dilakukan untuk melanjutkan pengobatan dan meningkatkan kesehatannya. Jadi, motivasi ini terlihat dari antusiasme pasien gitu ya. Biasanya kalau pasien motivasinya tinggi dia akan banyak, kalau saya kayak gini gimana? Kalau saya nanti di rumah bagaimana? Dia akan terlihat antusiasmenya tinggi dengan cara apa? Dengan cara bertanya, kemudian dengan cara mungkin ngajak diskusi dan sebagainya ya. Kalau saya gendong bayinya ini gimana Bu Bidan? Udah sesuai atau belum? Terus kemudian nanti kalau saya di rumah bagaimana? Nah, ini semakin pasien memiliki motivasi yang tinggi, ini juga akan mudah untuk mendapatkan informasi dan juga mendapatkan kemandirian. Ya. Yang selanjutnya, sikap positif pasien terhadap diagnosa penyakit dan perawatan akan memudahkan pasien untuk menerima informasi ketika dilakukan pendidikan kesehatan. Ya, oke, penerimaan pasien terhadap kondisi dirinya sendiri, gitu ya. Oke, jadi ini masing-masing orang nanti akan berbeda-beda ya tahap penerimaan terhadap suatu kondisi. Ada yang denialnya cepat, ada yang denialnya lama, gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi itu tadi penerimaan informasi ketika dilakukan pendidikan kesehatan, terutama mungkin pada kondisi-kondisi yang ini ya kondisi-kondisi khusus kayak gitu ya, misalnya pasien yang mengalami keguguran, pasien yang mengalami IUFD, bayinya meninggal gitu ya, atau pasien yang bayinya lahir terus kemudian meninggal kayak gitu ya.
Nah, ini kita ada ya komunikasi-komunikasi pada kondisi sulit kayak gitu juga ada gitu ya. Kalian mungkin sudah mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi ini nanti sikap positif semakin pasiennya positif atau menerima tentang kondisi diagnosa penyakit atau perawatannya, itu akan memudahkan untuk dilakukan pendidikan kesehatan. Semakin tinggi, semakin lama denialnya, ini juga akan semakin lama mereka akan mendapatkan informasi. Ya. Emosi yang stabil ini juga akan memudahkan pasien menerima informasi. Sedangkan perasaan cemas akan mengurangi kemampuan untuk menerima informasi. Ya, kayak ada pasien yang terlihat tenang gitu ya, tetapi ada pasien yang terlihat aduh cemas banget kayak gitu ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi. Kemudian kesehatan fisik pasien yang kurang baik akan menyebabkan penerimaan informasi juga terganggu. Ya. Kemudian sehingga kita ketika mau melakukan edukasi atau informasi, pemberian informasi kepada pasien, lihat situasi dan kondisinya. Ya. Kira-kira sudah memungkinkan belum untuk diberikan edukasi. Ya. Kemudian tahap perkembangan ini berhubungan dengan usia. Semakin dewasa usia, kemampuan menerima informasi semakin baik dan didukung pula pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Ya. Selanjutnya, kemampuan dalam belajar yang baik akan memudahkan pasien untuk menerima dan memproses informasi yang diberikan ketika dilakukan pendidikan kesehatan. Ya. Oke, nah ini catatannya ya. Program perencanaan pulang atau discharge planning ini pada dasarnya merupakan program pemberian pendidikan kesehatan kepada pasien ya. Jadi intinya adalah program edukasi atau pendidikan kesehatan kepada pasien yang diawali sejak kapan? Diawali sejak pasien masuk agar terjadi kemandirian perawatan. Sehingga ketika setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, pasien pulang ke rumah itu sudah siap. Ya, sudah siap ya bisa melakukan melanjutkan hal-hal yang harus dilakukan sendiri di rumah. Mohon izin sebentar ya. Ya, baik. Jadi ini catatannya ya, bahwa discharge planning itu intinya adalah program pemberian pendidikan kesehatan. Nah, program pemberian pendidikan kesehatan pasti sekali ini harus ada komunikasi ya, komunikasi. Ya, komunikasi yang diberikan ini tentunya harus dikuasai oleh bidan ya, baik itu komunikasi individu, kelompok maupun konseling gitu ya, konseling. Oke. Nah, komponen yang di dalam discharge planning yang mendukung terselenggaranya discharge planning yang efektif adalah keterlibatan pasien dan keluarga. Kolaborasi antar tim, dukungan dari caregiver atau pendamping pasien, dan mengidentifikasi kesiapan komunitas atau keluarga dalam menerima pasien kembali ke rumah. Ya, jadi ini hal-hal yang mendukung terselenggaranya discharge planning. Jadi kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan, gitu ya,
Oke, kemudian kolaborasi antar tim kesehatannya juga. Kemudian dukungan dari caregiver-nya atau pendamping pasien, dan identifikasi kesiapan komunitas atau keluarga dalam menerima pasien kembali ke rumah. Pengobatan di rumah ini mencakup resep baru, pengobatan yang sangat dibutuhkan, dan pengobatan yang harus dihentikan. Ya. Jadi apa saja yang harus diteruskan, apa yang harus dihentikan, kayak gitu ya. Ini unsur-unsur di dalam discharge. Obat yang harus mencakup nama, dosis, frekuensi, dan efek samping yang umum terjadi. Kemudian kebutuhan akan hasil tes laboratorium yang dianjurkan dan pemeriksaan lain dengan petunjuk bagaimana untuk memperoleh atau bila mana waktu yang akan diadakannya. Kemudian bagaimana melakukan pilihan gaya hidup tentang perubahan aktivitas, latihan, diet, makanan yang dianjurkan, dan juga pembatasan. Jadi ini informasi-informasi atau unsur-unsur dari bahan informasi yang harus diberikan kepada pasien. Termasuk petunjuk perawatan diri, kapan dan bagaimana perawatan atau pengobatan selanjutnya yang akan dihadapi setelah dipulangkan, ya. Serta ini termasuk juga nama pemberi layanan, waktu, tanggal, dan lokasi setiap janji untuk kontrol. Kemudian apa yang harus dilakukan pada keadaan darurat dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk melakukan peninjauan ulang petunjuk pemulangan. Ya, jadi hal-hal darurat pun harus kita informasikan kepada pasien, klien, dan juga keluarganya. Ya. Kemudian termasuk nih bagaimana mengatur perawatan lanjutan. Ya. Jadwal pelayanan di rumah, kemudian siapa perawat yang akan melakukan asuhan di rumah, ya, atau bidannya, itu penolong, pembantu jalan, ya, kemudian yang mengatur kanul oksigen dan lain-lain. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan contoh-contoh di depan gitu ya. Jadi ada pasien yang memang dia masih ada hal yang harus dilakukan pemantauan meskipun dia sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Ya. Beserta dengan nomor telepon setiap institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah, ya, langkah-langkah dari discharge planning. Yang pertama, ini sejak waktu penerimaan pasien, ini lakukan pengkajian tentang kebutuhan pelayanan kesehatan. Pertama pasien masuk gitu ya. Pertama kita pasien masuk itu dilakukan pengkajian, ya. Kemudian kaji kebutuhan pendidikan kesehatan untuk pasien dan keluarga yang berhubungan dengan terapi di rumah, hal-hal yang harus dihindarkan akibat dari gangguan kesehatan yang dialami, dan komplikasi yang mungkin terjadi. Ya. Kemudian bersama pasien dan keluarga, kaji juga faktor-faktor lingkungan di rumah yang dapat mengganggu perawatan diri. Ya. Resources, ya, sumber daya yang ada di sekitar lingkungan rumah. Ini juga perlu dikaji bersama pasien dan keluarga. Ya. Kemudian berkolaborasi dengan dokter dan disiplin ilmu yang lain. Ya, kayak jelas sekali ketika di rumah sakit yang namanya bidan pun tidak bisa melakukan tugas mandiri atau asuhan mandiri. Ya, harus berkolaborasi dengan disiplin atau tim yang lain. Yang selanjutnya mengkaji penerimaan terhadap masalah kesehatan dan larangan yang berhubungan dengan masalah kesehatan tersebut, konsultasi dengan anggota tim kesehatan lain tentang berbagai kebutuhan klien setelah pulang, dan tetapkan diagnosa kebidanan yang tepat, lakukan implementasi rencana kebidanan, kemudian evaluasi kemajuan secara terus-menerus. Ya, ini asuhan yang dilakukan selama di rumah sakit. Ya, jadi sejak masuk pasien dikaji, kemudian dikaji macam-macam gitu ya. Tidak hanya terkait dengan kondisi pasiennya saja, tetapi sampai ke lingkungan yang ada di sekitar pasien, kemudian dilakukan diagnosa, intervensi. Lakukanlah kemudian diberikan asuhan, asuhan sesuai dengan tadi kondisi pasien. Ini ketika di rumah sakit.
Nah, ketika sebelum pulang, sebelum hari kepulangan, ya misalnya pulangnya besok, hari ini kita sudah atau bidan sudah menganjurkan cara-cara untuk merubah pengaturan fisik di rumah sehingga kebutuhan pasien dapat dipenuhi. Berikan informasi tentang sumber-sumber pelayanan kesehatan di masyarakat kepada pasien dan keluarga. Jadi nanti ketika misalnya pasien bersalin, ya setelah bersalin bayinya dibawa ke posyandu, terus ibunya kontrol ke bidan kayak gitu ya. Nah, ini diberikan informasi sebelum hari kepulangan. Lakukan pendidikan untuk pasien dan keluarga sesegera mungkin setelah pasien dirawat di rumah sakit. Jadi misalnya pasiennya apa bersalin kayak gitu ya, sudah dilakukan pendidikan kesehatan ya. Jadi apa saja misalnya nanti waktu kontrolnya, terus kemudian bagaimana cara memperbanyak ASI, bagaimana cara melakukan perawatan pada bekas operasi dan sebagainya. Ya, ini persiapan sebelum hari kepulangan. Nah, pada hari kepulangan dicek lagi nih, ya dicek lagi. Hari ini pulang, misalnya, ya. Hari ini pulang. Beri kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya atau berdiskusi tentang berbagai isu berkaitan dengan perawatan di rumah. Ya. Kemudian periksa order pulang dari dokter tentang resep, perubahan tindakan pengobatan, atau alat-alat khusus yang diperlukan. Dicek lagi ya semuanya. Ya dicek misalnya, oh ada resep baru, ya obat baru, informasikan bagaimana cara minumnya dan sebagainya. Ya. Atau oh obatnya sudah ada yang dipulang, ya. Oh infusnya dilepas, gitu ya. Nah ini pada hari kepulangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tentukan apakah pasien atau keluarga telah mengatur transportasi untuk pulang. Ditanyakan, Bu pulangnya bagaimana? Ya, ada keluarga yang menjemput atau menggunakan kendaraan dari rumah sakit. Nah, ini tanggung jawab kita juga ya pada hari kepulangan pasien. Selanjutnya, tawarkan bantuan ketika pasien berpakaian atau mempersiapkan seluruh barang-barang pribadinya untuk dibawa pulang. Oke, biasanya pasien habis melahirkan ya ketika mau pulang gitu kan bayinya bajunya diganti, yang tadinya baju rumah sakit diganti dengan pakaian sendiri. Ya, tawarkan perlu dibantu atau tidak, Bu, gitu ya. Oke, mungkin diawasi saja ya, tetapi dalam pengawasan ya kita juga melihat kemandirian pasien ya. Kemudian barang-barang pribadinya yang mengundang ya ditanya ada yang tertinggal atau tidak ya, mungkin di kamar mandi, di lemari gitu ya. Kita harus cek semuanya ya, dibantu untuk melakukan cek semuanya ya. Ini pada hari kepulangan. Kemudian berikan pasien resep atau obat-obatan sesuai dengan pesan dokter. Diinformasikan obat yang masih diminum apa saja, bagaimana cara minumnya, ya. Kemudian ketika habis bagaimana, gitu ya. Itu diinformasikan semuanya, ya. Terus kemudian hubungi kantor keuangan atau lembaga untuk menentukan apakah pasien masih perlu membayar sisa tagihan biaya ya, sudah beres atau belum. Misalnya pasiennya BPJS ya sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan atau belum kayak gitu ya, atau mungkin ada tagihan tambahan kayak gitu ya. Selanjutnya bisa gunakan alat pengangkut barang untuk membawa barang-barang pasien. Ya. Berikan kursi roda untuk pasien yang tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Kemudian bantu pasien pindah ke kursi roda atau kereta dorong. Ya, ini termasuk discharge planning. Ya, langkah-langkah discharge planning. Jadi tadi langkah-langkah discharge planning itu pada saat pasien baru masuk ke rumah sakit, selama masih di dalam rumah sakit diberikan asuhan ya, sebelum hari kepulangan ya kita memberikan informasi apa saja yang harus kita berikan. Nah, pada saat hari kepulangan itu pasien juga harus kita masih tetap kita dampingi dan kita cek apa
barang-barang bawaan sampai kondisi pasiennya, kendaraan, tagihan keuangan dan sebagainya itu di hari H ya. Nah, rangkaian tersebut itulah yang disebut dengan discharge planning. Oke, ya jadi pasiennya ketika pulang ke rumah dia sudah tidak bingung lagi apa yang harus saya lakukan. Kapan ya kontrole gitu ya. Terus kalau itu bahasa Cilacap, tapi kalau bahasa kalian di ini enggak ya. Kapan ya kontrole? Bedanya orang naik ngerti gitu ya. Enggak ada lagi kalau kita dengan komunikasi discharge planning. Ya. Terus ini gimana ya cara menyusuinya misalnya ya? Udah nggak ada lagi ya. Nah, dengan discharge planning ini ya karena apa? Sampai di rumah pasien sudah tadi mendapatkan banyak informasi, edukasi terkait dengan apa yang harus dilakukan di rumah. Ya termasuk kapan kontrolnya gitu ya. Kemana kontrolnya? Pasien udah nggak bertanya-tanya lagi. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Bisa dipahami teman-teman? Ada gambaran ya? Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan, atau mau ditanyakan. Ya, nih ya, jadi sampai tadi bantu pasien pindah ke mobil atau alat transportasi, kembali ke unit dan beritahukan. Nah, ini. Dan jangan lupa ketika kita melakukan asuhan, kebidanan, atau melakukan discharge planning itu tadi, dokumentasikan. Ya, dokumentasikan status masalah kesehatan saat pasien pulang. Ini yang penting. Karena apa? Dokumentasi ini mengandung unsur akuntabilitas. Ya, oke. Ya, ya, terima kasih. Itu barangkali yang bisa saya berikan ke teman-teman semuanya. Silakan kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak Ira. Baik, Ibu. Ini Ira Terima atau Mbak Rostiani tadi yang bertanya? Silakan. eh, Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ira Kurniasih. Izin Ya. bertanya, kan tadi sudah disebutkannya beberapa kali terkait yang dokumentasi pelaksanaan discharge planning. Nah, bentuk dokumentasinya itu seperti apa ya, Bu? Isinya memuat apa saja? Mungkin seperti itu, Bu. Terima Ya. kasih. Ya, baik. Oke, mau dilanjut aja ya. Tadi dari Mbak Ira, terus kemudian Mbak Rostiani ya. Ya, Ibu izin bertanya sebelumnya. Saya Rostiani. Tadi itu kan ada pendekatan interdisipliner. Nah, untuk pendekatan interdisipliner itu di komunikasi design planning ini tuh seperti apa gitu, Bu? Pendekatan Pendekatan interdisiplin. interdisipliner. Ya, oke. Ya, satu lagi, silakan Mbak Anur Firdausi. Izin bertanya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anuk Deusi Manggala. Izin bertanya, apa yang akan terjadi apabila kita sebagai tenaga kesehatan tidak melaksanakan display change planning dengan baik? Ya, ya baik. Terima kasih Mbak Ika, Mbak Rostiani, sama yang terakhir tadi Mbak siapa? Saya kurang jelas. Nur, Ibu. Mbak Nur. Oke, ya. Ya, baik pertanyaannya bagus sekali. Tadi yang pertama adalah dari Mbak Ika ya. Mbak Ika terkait pendokumentasian, bentuk dokumentasinya seperti apa kayak gitu ya. Jadi karena discharge planning ini diawali atau dimulai dari sejak pasien masuk ke rumah sakit, tentunya pendokumentasian itu juga terkait dengan seluruh kondisi ada atau yang terjadi pada pasien ya. Dari mulai awal kita melakukan pengkajian anamnesa, mulai dari identitas ya sampai pemeriksaan fisik yang didapat
dilakukan, ya, kemudian intervensi atau asuhan yang diberikan itu harus didokumentasikan dengan baik ya. Kemudian sampai ke hari per hari gitu ya, hari per hari atau bahkan mungkin waktu per waktu kalau di rumah sakit itu setiap kali shift gitu ya, setiap kali shift gitu ya. Oke, jadi setiap hari harus dilakukan pendokumentasian sesuai dengan kondisi dan apa yang diberikan kepada pasien, termasuk edukasi atau informasi yang diberikan. Nah, ketika setelah pulang, itu pun harus dituliskan dengan jelas. Ketika pulang, kondisi bagaimana? Keadaan umumnya bagaimana? Ya, apakah ketika mau pulang sudah diberikan informasi atau edukasi terkait dengan tadi satu obat yang harus dilanjutkan minum. Kedua, ya perawatan yang harus dilakukan di rumah. Ketiga, misalnya ada perawatan luka dan sebagainya. Ketiga, waktu kontrol yang harus dilaksanakan. Ya, jadi kondisi pasien harus tergambar dengan jelas. Apakah memang pasien ini sudah dipulangkan karena kondisinya tadi ya yang absolut discharge, absolute discharge planning, ataukah dia dipulangkan karena kondisi yang keadaannya terpaksa. Ya, itu harus digambarkan jelas dengan didokumentasikan. Oke, jadi semua hal dari awal sampai akhir jangan ada yang terlewat pendokumentasian. Oke, begitu ya Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Iya, Ibu. Terima kasih untuk Iya, jawabannya. ya, oke. Yang selanjutnya dari Mbak Rostiani tadi ya, pendekatan interdisipliner ya. Pendekatan interdisipliner itu adalah interdisiplin ilmu ya. Jadi berbagai disiplin ilmu atau kata sebutnya tadi kolaboratif tim ya, tim kolaborasi. Misalnya, bidannya memberikan asuhan kebidanannya. Pada ibu bersalin, pada ibu nifas, terkait dengan apa? Manajemen laktasi, misalnya, ya. Kemudian apa? Si dokternya, misalnya kondisi preeklamsi, berarti dia memberikan terapi yang berkaitan dengan preeklamsi. Kemudian dari petugas gizinya apa? Oh, memberikan diet yang sesuai dengan kondisi preeklamsi berat. Ya, nah itu adalah pendekatan interdisiplin atau kolaboratif tim gitu. Itu maksudnya seperti itu, Mbak Rostiana. Rostiani, ya. Oke. Terjawab Mbak Rostiani pertanyaannya? Ya, Ibu. Sudah. Ya, oke. Baik. Selanjutnya yang tadi ya, apabila seorang bidan atau tenaga kesehatan tidak melaksanakan discharge planning, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tadi ya, pasien mungkin tidak akan ada kemandirian. Ya, yang selanjutnya adalah pasien mengalami kebingungan, ya kebingungan karena apa tidak ada informasi yang diberikan, ya atau discharge planning-nya ini tidak terstruktur kayak gitu ya, sehingga dia akan sampai di rumah, aku sih harus ngapain, gitu ya, aku harus ngapain, ya apa yang harus dilarang, apa yang boleh dilakukan, kapan saya harus kontrol, mungkin itu tidak akan terinformasikan dengan baik ya. Nah, selanjutnya akhirnya apa? Pasien akan mengalami ketergantungan. Ya, kalau gitu aku harus ini lagi harus apa? Datang lagi ke rumah sakit ya, merasa dirinya mungkin belum sembuh dan sebagainya. Ya, sehingga itu tadi pentingnya kita melakukan discharge planning yang utamanya adalah memberikan informasi, edukasi, pendidikan kesehatan agar terjadi kemandirian kepada pasien dan keluarga ya berkaitan dengan asuhan terhadap dirinya sendiri. Oke. Begitu Mbak Nur? Ibu sudah Oke. jelas. Terima kasih. Oke, ya. Baik. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan teman-teman. Ya, baik.
Kalau tidak ada, ya Bu Yogi simpulkan ya, jadi bahwa discharge planning atau perencanaan pulang kepada pasien yang habis dilakukan dirawat di rumah sakit ini harus dilakukan dengan komunikasi yang baik ya. Agar apa? Agar tadi kita pasien dari awal sudah diorientasikan kondisinya, terus kemudian dia akan menerima gitu ya, sehingga lama perawatan ketika dilakukan di rumah sakit, lama perawatan di rumah sakit akan menjadi singkat. Dan ketika pasien mau pulang ke rumah, pasien juga sudah terjadi kemandirian, ya, kemandirian terhadap asuhan pada dirinya sendiri. Ya, jadi itu inti dari bahasan kita pada siang hari ini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini jadi bisa kenal dengan teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu langsung gitu ya. Kalau ketemu